Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah saya bersama tim alhamdulillah di sore hari ini ya kita sudah memulai aktivitas kembali, yaitu ngepretin setan belek. Jadi kemarin udah istirahat 3 hari ya, saya ditembak atau disantet sama dukun ya, kepala pusing, terus juga mata panas, kalau malam hawanya dingin, yaitu kayak semacam dikirimin banaspati ya, secara diam-diam gitu. Jadi kemarin istirahat, alhamdulillah sekarang udah ya lumayan pulih lagi ya. Kita insya Allah di sore hari ini kita akan ruqyah di daerah Waringin ya, Waringin Kurung. Tadi dari daerah Kedung ya, sekarang mau ke Waringin Kurung. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian dilancarkan juga perjalanannya ya, selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya ya, sedikit saya akan membahas mengenai cara pengobatan santet ataupun teluh ataupun tenung ya, ataupun sejenisnya. Itu yang pertama ya, kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya dengan izin Allah, atas izin Allah ataupun atas kehendaknya ya, itu diberikan kepada kita. Kemudian kita juga berpasrah dan bertawakal kepada Allah, minta sama Allah, insya Allah akan disembuhkan. Terus yang kedua, dengan cara terapi ruqyah yang dilakukan untuk mengobati santet, teluh dan sihir. Itu terapinya dengan cara yang pertama ya, itu kalau kita berjalan di rumah ataupun di halaman ya, itu nggak usah pakai alas ya, nggak usah pakai sendal. Itu untuk menggugurkan sihir yang ada di dalam badan kita atau di dalam tubuh kita. Nah, jadi nyeker lah, bahasa Jepangnya itu nyeker ya, nggak usah pakai sendal ya. Supaya apa? Supaya kaki kita itu terkena tanah ya, karena sejatinya manusia pertama kali itu diciptakan dari tanah. Ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh aku menciptakan manusia dari saripati, yaitu dari tanah. Itu Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Itu yang pertama ya. Jadi kita nggak usah pakai alas ataupun nggak usah pakai sendal lah, biar supaya kaki kita ataupun kulit kita itu menyentuh tanah. Terus yang kedua itu dengan cara kita untuk menetralisir ya, khawatir masih ada ikatan-ikatan bangsa jin ataupun buhul-buhul yang menempel, yang mengikat dan yang mengunci di dalam tubuh kita. Supaya itu lepas dari seluruh ikatan, kita bisa memakan makanan buah-buahan ya, makan makanan buah-buahan dari surga yang dijelaskan dalam Al-Quran ya. Contohnya di dalam surga itu ada yang namanya pisang, pokoknya intinya buah-buahan lah ya. Kalau ada kurma, terus kemudian juga selain kurma bisa, kalau nggak ada kurma boleh dengan madu ya, ataupun buah-buahan yang lainnya. Belimbing ya, belimbing bintang itu, bukan belimbing wuluh. Kalau belimbing wuluh buat nyambel gitu ya. Jadi belimbing bintang boleh di jus ya. Itu untuk menetralisir khawatir di lambung kita ataupun di pembuluh darah kita itu masih ada ikatan-ikatan bangsa jin. Itu
itu supaya terlepas dari seluruh ikatan ataupun kunciannya itu. Terus selanjutnya selain dari buah-buahan juga ya, dari badan kita itu, kalau kita pengen sembuh ya sebenarnya menjaga wudhu itu lebih penting ya. Menjaga wudhu itu lebih penting. Karena apa? Karena pertama, wudhu itu menjaga jasmani kita, ruhani kita itu insya Allah terjaga dengan basahnya air wudhu dalam tubuh kita. Itu. Kemudian juga air wudhu itu untuk mencegah dari segala macam serangan ya. Segala macam serangan, terutama santet, teluh, tenung ya, ataupun sejenisnya, ataupun banaspati dan lain sebagainya, itu bisa terhindar dari itu semua ya. Itu dengan cara menjaga wudhu ya, menjaga wudhu. Terus kemudian wudhu juga itu bisa mencegah dari itu ya. Ibaratnya boro-boro bangsa jin itu mau masuk ke dalam tubuh kita ataupun masuk ke pembuluh darah kita, menyentuh saja, kalau kita punya air wudhu, insya Allah jin itu tidak bisa menyentuh tubuh kita. Itu jadi sahabat ya, itu ini apa luar biasanya ya kita menjaga air wudhu itu ya. Bukan dijagain, tapi kita menjaga wudhu ya. Batal sedikit wudhu, batal sedikit wudhu gitu. Terus kalau wudhu ya, supaya saraf otak kecil kita kena dengan air wudhu itu, kita hendaknya ketika membasuh muka itu terkena bola mata kita ya, supaya bola mata kita itu kena dengan air wudhu ya. Kalau yang minus ataupun yang mohon maaf kayak katarak gitu, insya Allah dengan terapi air wudhu itu bisa sembuh dengan izin Allah, insya Allah. Nah selanjutnya, selain wudhu juga ya, terutama kalau sholat udah jelas ya, itu juga menjaga dari diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Itulah sholat, ada dalam Al-Quran. Terus selanjutnya ya, boleh yang sudah terkena apa namanya, santet ataupun teluh. Nah itu dengan cara yang tadi itu ya, kita menjaga wudhu. Terus dengan terapi ruqyah, kita kalau berjalan kemana-mana kita nggak usah pakai alas ya, supaya kulit kita terkena tanah. Terus juga kemudian itu yang untuk membersihkan badan kita. Terus selanjutnya kalau untuk membersihkan rumah ya, kalau untuk membersihkan rumah itu bisa kita menggunakan sisa air wudhu ya. Ini sisa ya, sisa air wudhu, bukan bekas-bekasnya, bukan ya. Kalau bekas-bekasnya itu kan bekas terkena hadas kecil itu. Tapi kalau sisanya berarti kita tidak boleh berwudhu di keran, tapi wudhunya di ember ya. Kita ambil air dalam ember, kemudian kita wudhu di ember itu ya. Kita ambil air wudhu di ember itu. Kalau misalkan di ember itu masih ada sisa, nah sisanya itu yang dipakai, bisa buat ngepel, bisa untuk ruqyah rumah juga, untuk membersihkan rumah dari segala macam aura negatif ya yang ada di rumah itu, insya Allah dengan izin Allah. Karena apa? Karena air wudhu itu adalah air suci, air doa ya itu. Terus kemudian sahabat, selain itu, selain air wudhu, kita juga bisa menggunakan media air ya. Selain air wudhu itu air minum ya, air minum yang kita minum itu, sebelum kita minum kita bacakan ya, kita bacakan 3 kul ya, kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, terus qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dibacakan sholawat Nabi ya 7 kali. Terus kemudian membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah ini sebenarnya kalau kita amalkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini bisa mengobati segala macam penyakit ya. Kalau kita mendawamkan ya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu dibacakan di air, itu insya Allah bisa menyembuhkan segala macam penyakit ya. Jadi itu sahabat ya, cara untuk mengobati segala macam penyakit.
dari santet, teluh, jin dan lain sebagainya. Tuh. Terus kemudian selain terapi-terapi ruqyah, terus juga yang yang disunahkan oleh Rasulullah ya, kita harus sering membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, apa-apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran kita laksanakan ya. Itu terutama intinya menjaga wudhu, insya Allah terhindar dari segala macam jenis penyakit ataupun dari gangguan jin ya, santet dan lain sebagainya. Itu sahabat ya. Tuh, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan ataupun apa ya, langsung chat ataupun japri aja ya. Mungkin itu sedikit dari saya ya. Ini masih dalam perjalanan, mohon doanya semuanya ya. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan apapun niat baik kita, insya Allah mudah-mudahan dapatkan pahala ataupun imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu saja sahabat. Mohon doanya, ini masih dalam perjalanan ya, menuju mana gitu? Grogol ya. Menuju Grogol. Ya, kita ada perlu sebentar. Dan setelah itu kita langsung ke Waringin ya. Nah, mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, satu lagi sahabat, lupa nih. Jangan lupa subscribe, like, share ya, subrek juga ya. Intinya ya, mohon dukungan dan doanya ya di channel kita Kang Rajo Kumbang Official ya. Insya Allah setiap harinya juga update terus ya. Kalau ada waktu pasti kita upload ya video-videonya ya. Mudah-mudahan dengan dakwah ini ya, Allah berikan keberkahan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan segala macam nikmat ya, rezeki kepada kita semuanya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk selalu membantu orang yang membutuhkan ya. Tuh, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja sahabat. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.